Selamat malam Bu, saya Hervaldo Gideon Pak Panda di kelas 11 IPA 1 ingin membacakan cerpen saya Bu. Orang mati terasa hidup, yang hidup merasa mati. Samar-samar aku melihat serba putih. Apakah aku sudah di surga? Batinku bertanya. Yang aku ingat terakhir, musuh menodongkan pistol kepalaku. Danton, Danton, Danton. Aku mendengarkan suara yang memanggilku. Danton sudah siuman, panggilkan dokter. Orang itu berteriak dan aku masih berusaha mengingatnya. Tapi rasa pusing dan rasa sakit di sekujur badanku membuat aku tidak berdaya. Aku memejamkan mata dan kembali untuk lebih tenang. Aku merasakan seseorang memeriksaku. Akhirnya aku sadari ternyata aku terbaring di rumah sakit. Ternyata aku belum tiba di surga. Aku baru bisa mengingat ternyata yang tadi berteriak adalah salah seorang anggotaku. Namanya Sulis. Pangkatnya prajurit 1. Selama ini dia yang selalu menyiapkan segala sesuatu kebutuhanku. Dia adalah ajudanku. Saya di mana, Lis? Tanyaku. Danton sedang dirawat di rumah sakit, jawabnya. Aku berusaha untuk bangkit. Danton, berbaring aja dulu karena masih lemah. Sulis menjelaskan kondisiku. Emangnya saya sakit apa? Tanyaku. Danton pingsan waktu menyerang musuh, jelasnya. Sulis menceritakan bahwa setelah aku meledakkan mulut gua, Baton memerintahkan anggota untuk menggali gua tersebut. Setelah bisa masuk gua, pasukan yang dipimpin Baton mengikuti jejak kami. Sampai akhirnya ketika kami terkepung di ladang ganja yang terbakar, pasukan Batonlah yang membunuh semua musuh termasuk Datuk Darwis yang menodongkan pistol kepalaku. Aku saat itu pingsan karena terlalu banyak menghirup asap pembakaran ladang ganja yang saat itu sudah terpasang ranjau dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Beberapa pecahan logam isian ranjau itu bersarang di paha kiri dan lengan kiriku. Yang lebih mengkhawatirkan, terjadi kerusakan beberapa syaraf di otak akibat keracunan asap ganja. Karena itulah aku tidak siuman selama seminggu di rumah sakit. Bagaimana anggota yang lain, Lis? Tanyaku. Anggota yang lain sehat semua, Danton. Hanya Robert dan Rudeni yang masih belum siuman. Sulis menjelaskan kondisi pasukanku. Lukman bagaimana? Aku teringat saat menyerang Lukman menginjak ranjau. Sulis terdiam sambil berkaca-kaca. Aku tahu artinya. Rusli, Alam, dan Daud selamatkan? Tanyaku. Sulis menjelaskan Sulis menggelengkan kepalanya. Ya, kenapa engkau panjangkan umurku? Ya Tuhan, kenapa engkau panjangkan umurku? Aku sangat menyesal sekali karena 4 orang anggotaku gugur. Aku merasa gagal. Selamat ya, Di. Seseorang menghampiriku. Siap, terima kasih, dan Ki. Mohon maaf, saya kalah. Aku sadar yang menghampiriku adalah komandanku sendiri. Kamu menang. Setiap perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Dan Ki menghiburku agar aku bisa bangkit kembali. Aku mencoba untuk bangkit dengan mengingat doktrin pertama yang dulu aku terima. Mati sekarang atau lusa sama saja, yang pasti kita semua akan mati. Setelah seminggu di UGD, aku pun melanjutkan perawatan di salah satu kamar rumah sakit. Dalam satu kamar ada 2 pasien. Aku melihat pasien yang berada di pojok yang saat itu sedang tertidur pulas. Kondisi tubuhku terasa begitu lemas. Aku belum berminat untuk berbasa-basi sehingga aku pun ingin beristirahat. Apalagi kakiku yang belum bisa melangkah terpaksa berpasrah di tempat tidur. Suster, bangkitkan saya. Saya mau melihat istri saya di taman bunga itu. Pasien sekamarku meminta didudukkan menghadap jendela. Suster itu pun membantu dengan kesabaran. Ada pasien baru ya, Sus? Tanyanya. Iya, Kapten, jawab suster. Ternyata pangkatnya kapten, berarti dia 2 tingkat di atas pangkatku. Siapa? Tanyanya lagi. Siap, Letnan Andi, Kapten.
Aku langsung menjawab sambil bergerakan. "Kamu sakit apa?" tanyanya. "Siap, luka tembak dan pecah granat, Kapten." Aku menjelaskan kondisiku. "Kok kamu bisa kena granat ranjau ya?" tanyanya. "Siap, Kapten." Aku menceritakan kisahku menyerang musuh. "Kamu hobi main catur?" tanyanya. "Siap, tidak terlalu hobi tetapi tidak mahir," jawabku dengan polos. Perang itu seperti main catur, butuh siasat. Terkadang harus ada yang harus dikorbankan untuk tujuan yang lebih besar. Hanya saja matinya beneran. Dia memberi pelajaran kepadaku tentang perang. Hari itu aku banyak mendapat pelajaran sampai akhirnya kami terlelap dengan sendirinya. Keesokan pagi aku harus menjalani operasi lanjutan untuk mengeluarkan sisa serpihan granat di pahaku. Setelah operasi, aku kembali ke kamar itu dan aku tidak melihat Kapten pembaringannya. "Kapten kemana, Sus?" tanyaku pada suster yang mengantarkanku ke kamar. "Beliau tadi berpulang," jawab suster. "Ya Tuhan," aku mengucapkan doaku, "semoga arwahnya diterima di sisinya, amin." "Letnan mau pindah ke pojok atau tetap di sini? Karena ada pasien baru yang akan masuk ke kamar ini." Suster menawarkan tempat bebas bekas Kapten yang memang lebih strategis karena ada jendela di sebelahnya. Sedangkan tempat tidurku sering terganggu karena dekat dengan lorong ruang perawat. "Ya Sus, saya pindah saja biar bisa lihat taman bunga daripada menatap pintu terus," kataku kepada suster. Suster itu hanya tersenyum. Aku pun berpindah ke pojok, namun ketika aku melihat ke jendela ternyata tidak ada apa-apa. "Sus, kata Kapten ada taman bunga kok kosong?" tanyaku kepada suster. Suster menceritakan ternyata Kapten itu buta, matanya terkena serpihan granat saat menyelamatkan istrinya. Dia adalah dan Ramil, dan saat itu rumahnya diserang sehingga merenggut nyawa istrinya dan anaknya. Sedangkan dia terluka berat dan tidak dapat keluarkan semua proyektil di tubuhnya. Aku baru pahami salah satu kata nasihatnya, orang mati terasa hidup dan orang hidup merasa mati. Orang mati yang terasa hidup seperti istrinya, walaupun sudah meninggal, sang Kapten selalu merasa istrinya berada di taman. Semua itu karena kenangan yang indah membuat seseorang selalu hadir. Orang hidup merasa mati ternyata sindiran kepadaku yang merasa gagal dan putus asa. "Terima kasih Kapten atas nasihatmu," kata hatiku sambil bertekad akan bersemangat kembali. Sekian tugas saya, Bu. Terima kasih, Bu.